Kita sampai di penghujung segmen ya, di Perempuan Bicara. Jadi saya berharap sekali bisa sangat bermanfaat. Kita langsung mungkin bisa terima telepon dulu ya sebelum saya ke Ibu Sri dan juga ke Mbak Asfi. Ada yang sudah tersambung dengan Mas Dewa. Selamat malam Mas Dewa. Selamat malam. Baik Mas, silakan berbagi Mas, bagaimana Ya, pengalamannya? dengan waktu yang pendek, jadi saya mau cerita, ibu-ibu narasumber semua, Mbak Balkis. Ini kasus teman saya yang kebetulan terjadi 2 tahun sebelum pandemi, itu pas di hari puasa juga. Kebetulan dia lagi sepulang belanja dari toko sebelah gitu. Lalu dia curiga ada seseorang yang ngeliatin dia dari toko. Dia tahu bahwa itu adalah sales di toko itu. Dan dia pulang tidak berpikiran macam-macam. Dia sudah punya suami, sudah punya anak. Anaknya 2 lagi. Dia pakai baju tertutup, berjilbab. Lalu pas depan rumah mau buka pintu sudah dibuka. Lalu dia mendekat pakai motor, lalu tangannya langsung menjamah dari, maaf ya, dari pantatnya, bokongnya dari Mbak ini. Terus lalu dia sampai akhirnya kaget dan sempet apa ya, kayak drop. Malunya, harga dirinya gimana. Lalu dia teriak, dia udah kenceng ngebut. Dia tapi tahu, balik ke toko itu, ini bener pegawainya ini. Oh iya Mbak, tadi habis nganterin toko. Akhirnya diusut, lapor ke polisi. Lapor ke polisi ternyata ada pembela dari polisi begini Mbak. Loh, Mbak ada CCTV nggak? Ada saksi nggak? Ya mana ada kejahatan kayak begini, ada saksi, ada CCTV. Waktu itu belum ada CCTV yang banyak di kampungnya. Habis itu kayak dimentahkan, dilempar ke mana, ke Polrestabes Surabaya, dilemparkan ke Tanjung Perak, karena itu posisi di polisi Tanjung Perak. Jadi dilempar-lempar gitu. Akhirnya udah tanya ke Polda saja. Dia banyak cerita hanya ke saya. Wow. Mas tolong dong bantu aku dilecehkan. Sampai aku gak berani keluar Mas. Selama seminggu saya di rumah terus nangis terus. Saya ini cuma ibu biasa, kenapa sih dilecehin seperti ini? Nah, tadi saya tergelitik sama ibu tadi yang dari mantan perwira. Tolong, kalau memang ada anggotanya yang nggak mau terima laporan, itu tolong diusut. Sampai akhirnya sang suami itu langsung berangkat sendiri ke kantor yang bersangkutan. Nggak tahu kerjanya si sales itu. Dan akhirnya minta untuk ke manajernya, tolong dipecat. Saat itu juga dia dipecat. Tapi bukan karena polisi, karena kita sendiri yang bergerak. Itu sebagai pelajaran yang lain. Terima kasih Mbak Balkis. Baik Mas Dewa. Saya. Baik, Selamat poinnya sudah kita malam. tangkap. Terima kasih Mas Dewa. Silakan Ibu. Apa yang bisa direspon dari penjelasan Mas Dewa tadi? Terima kasih Mas Dewa. Apa yang disampaikan oleh Mas Dewa itu menjadi prihatin kita bersama. Mengapa prihatin? Karena tadi keterbatasan pemahaman tentang definisi pelecehan. Nah, keterbatasan definisi pelecehan itu masih tidak dipahami. Apa saja sih kategori pelecehan? Ini oleh mulai aparat dari ya, Bu, ya? oleh semua manusia Indonesia. Karena kan polisi juga berasal dari masyarakat, dia nggak turun dari langit kan. Artinya apa? Konsep pelecehan ini perlu. Nah barangkali ini adalah stakeholder di perguruan tinggi atau di pendidikan ya. Kementerian Pendidikan, ini sudah mulailah diperkenalkan, masuklah ke kurikulum. Kalau di Polri sebenarnya sudah masuk ke kurikulum, tetapi karena mindsetnya itu lebih banyak, hanya ada sekian 20 jam pelajaran, itu tuh dia cukup merubah pengetahuan tidak cukup merubah pengetahuan dia tentang itu untuk melaksanakan penegakan hukum. Bukan penegakan hukum berbeda, pemahaman dulu supaya dia tidak menjadi pelaku, bagian dari pelaku pelecehan. Nah tadi ketika dia tidak menerima laporan itu kan bagian dari perilaku pelecehan juga kan, pelecehan terhadap hak pelaku. Pak Dewa, jadi mohon maaf Bu, tidak menerima laporan korban pelecehan seksual adalah pelecehan juga? Iya, bagian dari perbuatan pelecehan juga. Nah, tetapi ini pelecehan yang bisa berkonsekuensi hukum. Ketika polisi menolak laporan, pasti ada alasannya. Kalau alasannya tepat, benar adanya. Tadi alasannya nggak ada CCTV, Bu, nggak ada saksi. Nah, sekarang konsekuensi dari perbuatan hukum itu kan ada persyaratan formalnya. Tetapi kan idealnya yang diharapkan polisi kan menjadi pengayom.